بسم الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وبه نستعين على أمور الدنيا والدين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ولي الصالحين وخالق الخلق أجمعين ورازقهم، وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها كل في كتاب مبين. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الصادق الأمين، صلى الله عليه وعلى آله الطيبين وأزواجه الطاهرات أمهات المؤمنين وأصحابه الغر الميامين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فأوصي نفسي وإياكم أيها المسلمون وإيتها المسلمات بتقوى الله عز وجل رب الأرض والسماوات، فإنه قد فاز المتقون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Ma'asyiral shaimin was-shaimat wal qaimin wal qaimat, Bapak dan Ibu-ibu jemaah salat tarawih di Masjid Ubay bin Ka'ab radhiyallahu anhu Pekanbaru, ataupun yang menyaksikan melalui media dimanapun berada. Alhamdulillah, dengan izin Allah Subhanahu wa ta'ala, selesai kita menunaikan suatu amalan yang mudah-mudahan Allah lipat gandakan pahalanya dan disimpan sampai pada masa dibukanya, yang membuat kita hari itu bergembira, berbahagia. Itu semua taufik dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh itu mari kita bersyukur dan berterima kasih atas nikmat yang telah Allah karuniakan dan beri. Semoga semakin hari semakin bertambah nikmat ini. Ya, di awal Ramadan ramai, insyaallah sampai akhir lebih ramai lagi. Karena biasanya yang namanya yang di babak penyisihan tidak ramai, tapi pas di final ramai, kecuali sholat tarawih. Ya, di penyisihan ramai, di final tentu berkurang peserta. Allah musta'an. Ma'asyiral kiram dirahmati Allah. Semoga salawat dan salam Allah sampaikan dari kita kepada Nabi besar junjungan alam, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mengajarkan kepada kita bagaimana kita menjadi orang-orang yang beruntung dan menang serta bahagia di bulan suci Ramadan ini. Pada kesempatan yang mudah-mudahan tidak lama, insyaallah tidak selama kajian subuh. Ini banyak yang risau nih, kadang-kadang lama pula. Insyaallah tidak lama. Ya, saya tahu tuan-tuan banyak yang belum makan tadi untuk yang kedua kali. Iya. Kalau saya memang belum. Jadi ada harapan untuk tidak lama. Ada harapan aja. Tengok aja hasil. Kaum muslimin, Nabi alaihissalam banyak berdoa dan berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dijauhkan dari sifat al-ajz wal kasal. Allahumma inni a'udzubika minal ajzi wal kasal. Ya Allah, aku berlindung kepadamu daripada sifat ajz, merasa lemah, merasa tidak mampu,
atau pesimis akan berhasil. Ini adalah para ulama menyebut, ulama lughah menyebut al-ajzu dha'ful iradati wal azimati wan niyyah. Al-ajzu itu adalah lemahnya kehendak, lemahnya niat, dan lemahnya azam untuk berbuat sesuatu. Walaupun fisik kuat, tapi kehendak dan niat lemah. Ini juga menjadi penghalang kita untuk beramal. Walaupun fisik kita kuat. Dan wal kasalu, al-kasal itu adalah mungkin kekuatan psikis kita, niat kuat, tapi badan tidak mengizinkan lagi. Malas untuk digerakkan. Panjang tulang. Tulang apa yang panjang biasanya kalau orang pemalas? Panjang tulang, tulang rusuknya. Itu istilah. Kalau panjang tulang rusuk, maknanya malas bekerja. Ma'asyiral kiram dirahmati Allah. Kenapa? Karena sebaik-baik kekuatan, sebaik-baik yang kita persiapkan untuk menghadapi dan menyambut serta menggunakan bulan kesempatan di bulan Ramadan ini adalah al-quwwah, yaitu kekuatan. Karena kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah, kalaulah di hari-hari biasa kita tidak terbiasa puasa 3 hari dalam sebulan atau 2 kali dalam sepekan atau sekali puasa, sekali tidak, karena lemah. Ada lemah tadi, lemah niat, lemah kehendak, atau lemahnya badan. Susah untuk digerakkan. Bagaimana dengan puasa sebulan? Bukan hanya puasa siang, malamnya ditambah al-qiyam. Bahkan ditambah lagi dengan al-a'mal wa amalan yang lain seperti qiraatul Quran. Kemudian menyantuni orang-orang yang mesti dia santuni, menyiapkan perbukaan orang yang dan amalan-amalan lainnya. Ditambah lagi Ramadan ini seperti contohkan Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah bulannya orang-orang dermawan, orang-orang pemurah. Masya Allah, di Ubay bin Ka'ab ini orang-orang yang pemurah. Baru hari malam keempat, yang betul lah, ada yang keempat. Jadi Lailatul Qadar nanti ada malam ganjil, ada malam genap. Allah musta'an, kaum muslimin. Tapi orang-orang yang siap sedia, yang punya kekuatan, insya Allah dia dapat. Kaum muslimin namun di malam ketiga, masya Allah, sudah terkumpul dana 190 juta, kurang 100 juta. Iya. Subhanallah, baru malam ketiga. Insya Allah malam keempat, insya Allah dah selesai itu. Jadi siapa yang terlambat, siapa terlambat tidak dapat. Kenapa? Ada pengumuman dana lagi? Oh enggak, storming. Mana tahu ada perkembangan malam ini, dah selesai. Dah. Ya, siapa yang terlambat, dah dapat. Ini malam-malam orang pemurah. Ya sesuai dengan yang Allah berikan kepadanya. 1000 sangat berarti. 500 sangat berarti. Karena kalau 1 miliar kurang 500 rupiah, tidak jadi 1 miliar. Ya kan? Berapa uang Bapak? Hanya 999 juta 950 rupiah. Iya ya, tidak cukup 1 miliar. Belum jadi miliarder.
gara-gara kurang 500 perak. Coba yang sangat menentukan. Sebagaimana juara 1, juara 2, dan yang tidak juara juga ditentukan oleh kadang-kadang hanya 1 detik. Gara-gara kalah 1 detik, dia tidak dapat juara 1. Karena yang juara 1 lebih duluan sampai 1 detik. Bahkan 1 detik itu menentukan kehidupan atau kematian. Kalau tuan-tuan lihat antara singa dengan rusa berkejaran. Bila singa terlambat 1 detik, dia kelaparan. Dan bila rusa terlambat 1 detik, dia jadi santapan. Ma'asyiral kiram dirahmati Allah. Yang sedikit sangat menentukan. Bahkan ada orang yang detik-detik terakhir menyudahi kehidupan menjadi penentu keselamatannya dari azab neraka. Nabi SAW datang mengunjungi seorang anak Yahudi yang sering membantu beliau dan akan meninggal. Nabi SAW ingin berikan hadiah yang paling istimewa, yaitu asyhadatain, bersaksi qul la ilaha illallah taslam, katakan la ilaha illallah, kamu selamat. Dia menoleh ke ayahnya seolah-olah minta izin dari ayahnya. Subhanallah, Allah gerakkan hati ayahnya untuk mengizinkan. Lalu dia ucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Setelah itu qubidat ruh. Setelah itu dia pun diambil ruhnya oleh Allah SWT. Nabi dengan wajah berseri-seri mengucapkan alhamdulillahillazi anqadhahu Allahu bi minan nar. Segala puji bagi Allah yang telah menyelamatkan dia denganku dari api neraka. Ma'asyiral kiram dirahmati Allah. Ini al-azimah, kekuatan yang Allah berikan. Ma'asyiral kiram. Jadi sebaik-baik persiapan kita di bulan Ramadan ini mumpung di hari-hari pertama. Ya, walaupun tuan-tuan sudah sering dengar sebelum ini, adalah kekuatan al-quwwah, quwwatul iman wa quwwatul abdan. Kekuatan iman dan kekuatan badan, kekuatan psikis dan kekuatan fisik. Karena puasa untuk orang-orang beriman dan untuk orang-orang yang sehat. Sehat jasmani dan sehat rahim. Kalau tidak sehat rohaninya, tidak cukup syarat untuk puasa. Sebab kalau ikut juga puasa nanti menurut keinginannya sendiri, tidak mengikut aturan yang telah ditentukan ilahi. Ma'asyiral kiram dirahmati Allah. Bagaimana kita menghasilkan kekuatan ini sehingga orang ketika menghadapi bulan puasa ini penuh dengan kekuatan iman dan juga dengan kekuatan badan. Ma'asyiral, Allah Subhanahu wa taala mengisyaratkan dalam beberapa ayat Al-Qur'an, di antaranya Allah mengatakan wastaghfiru rabbakum thumma tubu ilaihi. Wastaghfiru rabbakum thumma tubu ilaihi. Beristighfarlah kamu kepada Allah, mohon ampun, kemudian bertaubat kepadanya. Yursilis samaa'a 'alaikum midrara. Allah akan turunkan kepada kalian hujan yang lebat. Mudah-mudahan hujan di awal Ramadan kemarin, ya mudah-mudahan banyak yang bertaubat. Lama juga hujan tertahan kemarin, ada sepekan. Nampaknya sejak saya tinggalkan. Kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah SWT. Nah, mungkin kita banyak bertaubat, Allah berikan hujan. Semoga sayyiban nafi'ah. Kemudian wa yazidkum quwwatan ila quwwatikum. Allah akan tambah kekuatan yang telah kalian memiliki.
Subhanallah, sesungguhnya taubat dan istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala membuat kita semakin kuat. Ma'asyiral kiram. Kenapa? Karena ketika kita berjalan, ketika kita mengerjakan sesuatu penuh dengan beban-beban yang tidak patut kita bawa dalam bekerja, yaitu beban dosa dan maksiat, pelanggaran dan kemurkaan atau kemungkaran, ini membuat lambatnya gerak kita, membuat kurangnya iman dan keyakinan kita. Tuan-tuan, kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah, ketika berdoa kepada Allah tetapi masih menyimpan dosa-dosa, menyimpan maksiat-maksiat, menyimpan kemungkaran-kemungkaran, menyimpan berbagai hal yang mendatangkan murka Allah SWT, yakin tak berdoa? Yakin tak dikabulkan? Hah? Tak yakin. Akhirnya kadang-kadang mengambil kaedah daripada tanggung-tanggung basah. Hah? Daripada tanggung-tanggung basah, lebih baik sekalian mandi mencebur. Daripada puasa kita tah diterima tak tidak, karena banyaknya dosa-dosa yang masih menjadi beban dan bawaan kita, lebih baik tidak puasa. Akhirnya lemah kekuatan imannya, lemah kekuatan iradah dan niatnya. Kenapa? Karena beban-beban ini masih membelenggu dan melambatkan gerak dan jalannya. Oleh sebab itu Allah SWT suruh kita istighfar kepadanya, bertaubat kepadanya, selesaikan segala beban-beban yang membuat berat jalan kita. Karena kerja kita besar. Kerja yang akan kita lakukan puasa ini sangat besar. Semuanya serba menahan. Menahan lapar. Ya sih? Sering orang marah gara-gara gara-gara lapar. Gara-gara lapar banyak piring terbang. Banyak piring terbang gara-gara lapar. Pulang dengan rencana ingin makan, tiba-tiba tak ada masakan. Yang tidak bisa menahan diri, banyak yang membuat piring terbang. Nah, di bulan Ramadan marah pun tak boleh. Menahan lagi. Sudahlah lapar ditahan, nak marah tak boleh pula. Idza kana sumi ahadikum fala yarfuth wala yaskhab. Apabila seseorang datang hari puasanya, tak boleh bicara yang tidak senonoh. Tak boleh berbicara keras-keras, berteriak-teriak. Fa in sabbahu ahadun aw syatamahu, bila dia dicaci atau dicela oleh seseorang, dia menjawab, falyaqul inni mru'un sha'im. Saya sedang puasa. Jangan sekarang, tunggu hari raya. Nah, yang sekarang tunggu hari raya. Insya Allah kalau sekarang marahnya tunggu hari raya 27 hari tidak reda juga marahnya, Pak. Apalagi sudah nanti selamat hari raya, mohon maaf lahir dan batin. Ya, sampai utang pun lunas gara-gara itu kan. Ya, masih minta utang bapak belum dibayar. Kan sudah maaf lahir dan batin kemarin. Ma'asyiral kiram yang dirahmati Allah SWT. Nah, dilarang marah. Padahal pada asalnya boleh melawan dengan sesuai dengan man i'tada alaikum fa'tadu alaihi bimithli ma i'tada alaikum. Bila ada orang yang menzalimi kita, boleh dibalas sesuai dengan kezalimannya. La yuhibbullahu al-jahra bis-su'i minal qawli illa man zulim. Tidak boleh mengeraskan suara, mengatakan sesuatu yang tidak baik kecuali orang yang dizalimi. Tapi Ramadan menahan. Dan menahan itu perlu kekuatan. Tak sembarang orang yang bisa bertahan. Kalau untuk mendorong,
lebih mudah daripada menahan. Kalau tidak, coba nanti. Ya, silakan dorong mobil mogok atau tahan mobil yang sedang gigi 1, gigi 2. Mana yang lebih berat? Atau dicari penurunan, tahan mobil itu, jangan menurun. Lebih berat. Makanya puasa ini kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah memerlukan kekuatan. Oleh sebab itu segala beban-beban yang memberatkan harus kita tinggalkan. Kita fokus pada membawa beban menahan ini. Kalau tidak, kita akan lemah. Ya, orang yang lemah disebabkan oleh dua hal tadi. Satu, karena bebannya memang sedang berat juga. Yang kedua, dia pesimis. Beban yang ini saja belum terangkat, tiba-tiba disuruh bawa yang lain lagi. Gimana cara ngangkat? Yang ini belum terangkat, tiba-tiba datang yang lain lagi. Oleh itu kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah, di bulan-bulan sebelum ini Allah SWT sebenarnya sudah melatih kita. Di bulan Rajab kita disuruh menahan diri dari menzalimi. Ya kan? Karena Allah ketika menyebutkan inna iddatasy syuhuri indallahi 12 syahran fi kitabillah yauma khalaqas samawati wal arda minha arba'atun hurum fala tazlimu fihinna anfusakum. Ma'asyiral kiram, zalika ad-dinul qayyim fala tazlimu fihinna anfusakum. Sesungguhnya bilangan bulan di sisi Allah sejak diciptakannya langit dan bumi dalam catatan Allah, sejak diciptakannya langit dan bumi adalah 12 bulan. Alhamdulillah tidak berubah sampai sekarang ya. Masih 12 bulan, tidak berubah. Cuman itulah kita menentukan datangnya bulan itu berbeda versi. Akhirnya berbeda pula jatuhnya tanggal 1 Ramadan. Subhanallah. Bulan yang sejelas itu jadi tidak jelas gara-gara metode yang kita gunakan sendiri. Ya Ustaz? Ini aneh kaum muslimin dan muslimat. Zaman kita ini banyak, ya, karena terlalu banyak cara yang diikuti dan kita lebih percaya dengan cara kita dan meninggalkan cara Nabi SAW. Kalau dulu di masa as-salaf, para fuqaha al-mazahib, mereka membahas tentang hilal yang terlihat di daerah lain tak terlihat di daerah ini. Sebagian mengatakan wajib ikut daerah itu. Daerah ini mesti mengikut daerah itu. Sebagian bilang tidak, masing-masing melihat hilalnya sendiri. Ta'addudul matali' wa wahdatul matla'. Satu tempat terbitnya atau berbilang. Jumhur mengatakan ta'addud. Abu Hanifah menyebutkan satu matla'. Artinya bila dilihat di daerah ini, daerah lain wajib mengikuti selama malamnya masih sama. Tapi jumhur mengatakan tidak. Sehingga puasa pada masa itu beda daerah, beda puasa. Hari ini Masya Allah beda sab, beda puasa. Iya, sab aja beda puasa. Masuknya dalam satu masjid orang 3 puasanya. Ada yang puasa Jumat, ya, karena syekhnya langsung ke rumah bulan, sehingga lebih cepat ketemu anak bulan. Ini Jumat ada puasa. Besok kalau ada lagi yang lebih canggih lagi kewaliannya, dia Kamis puasanya. 2 atau 3 hari sebelum orang lain. Karena langsung ke rumah Kak Bulan, sehingga langsung ketemu anak bulan. Kalau kita nunggu di bawah, yang satu pakai metode hitung-hitung, yang satu pakai teropong. Yang pakai teropong sudah kacamata minus pula. Akhirnya lambat daripada yang ngitung. Ngitung pakai kalkulator, pakai digital, cepat selesainya. Yang pakai tengok sudah, karena gara-gara tanda tangan SPPD lupa nengok nengok teropongnya. Kan sebentar itu. Akhirnya puasa ada yang menghitung karena lebih cepat dengan digital, sehingga puasanya hari Sabtu.
Yang tadi tanda tangan SPPD akhirnya puasa hari Ahad. Masyaallah kiram dirahmatillah. Sungguh ironis masa kita. Kalau dulu ulama khilaf, mereka satu daerah beda dengan daerah lain, sehingga tidak terasa. Tapi hari ini satu masjid beda puasa, bahkan satu rumah beda puasa. Yang sayangnya menantu belum puasa, mertua dah puasa, tinggal di rumah mertua. Kira-kira apa perasaan sang mertua? Masih di rumah saya tinggalnya, sudah melanggar aturan rumah tangga saya. Nah, ini kaum muslimin dan muslimat. Oleh sebab itu kita serukan kepada seluruh kaum muslimin dan muslimat, kembalilah membangun kekuatan seperti yang dibangun oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Satukan metode, insyaallah satu hari puasa kita dan satu hari raya kita. Karena perbedaan tadi, yang satu nengok langsung ke rumah bulan, ya kan? Cuma tidak pakai SPPD, ya, karena tidak ada bukti fisiknya, tidak akan cair dananya, kecuali dari jemaahnya saja, ya, yang percaya, sehingga lebih cepat sampai. Yang pakai SPPD, tadilah saya bilang, karena sibuk nulis-nulis, akhirnya terlupa nengok. Ini ilustrasi saya saja, semoga tidak benar. Yang kemudian terpaku pula dengan SPPD itu. Ada kaum muslimin yang melihat gara-gara tidak ada SPPD, akhirnya tidak diakui. Ini juga harus juga diperbaiki dan direvisi. Dan ada lagi yang hitung-hitung di meja dengan kalkulator, dengan derajat, akhirnya diperkirakan sudah terlihat, walaupun belum terlihat, tapi diperkirakan sudah terlihat, akhirnya terjadi perbedaan ini. Akhirnya pasalah berkampanye dengan sangat masif, supaya saling mengerti dan memahami. Dah terlambat, dah terlanjur marah, dah terlanjur curiga, dah terlanjur susah kaum muslimin dan muslimat. Kalau tidak percaya tuan-tuan, kita dengan istri saja, orang yang paling dekat dan yang paling akrab dengan kita, bila sering berbeda, awak nak ke Makkah, dia nak pergi ke Israel. Antum senang tak? Saling ngerti aja lah Ustaz, demi kebersamaan. Suka tak? Awak anak-anak 5, dia bilang anak cukup 1. Senang tak? Serius ini? Awak nak istri 3, dia batasi hanya cuma 1. Itu pun kita sering di PHP-nya. Allah Ustaz. Senang. Apalagi orang yang tidak ada hubungan sama kalian dengan kita, tapi semasjid dengan kita, akan lebih susah memahami. Oleh itu Nabi SAW buat kita untuk bersatu, membangun kekuatan itu. Baiklah kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Ini kan beban yang membuat kita keberatan untuk membawanya. Oleh sebab itu beban-beban ini mudah-mudahan besok kita tinggalkan, supaya kita sama-sama punya kekuatan. Karena bersama itu kita bisa, bercerai-berai itu kita binasa. Semoga Allah SWT jadikan hati-hati para ulama kita, para pakar kita, para cendekiawan kita tunduk kepada Allah dan Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini termasuk beban-beban umat semakin berat, yang harusnya kita bersama-sama bergembira menyambut hari yang sama, ternyata kita berbeda. Mungkin sebagian ulama kan menyebutkannya, kan puasanya tetap sama, harinya saja yang berbeda. Ma'asyiral kiram, ini sebenarnya karena sudah terjadi. Kan saya bilang tadi karena sudah terjadi. Saya juga sepakat, saling pengertian saja. Saya setuju itu. Tapi jangan diulang. Nah, itu aja maksudnya. Jangan diulang lagi. Pedih di hati ini. Iya. Itu sudah tercoba kaum muslimin dan muslimat dalam hati Allah. Ya. Itu banyak sudah fenomena bahwa kita akan terbebani dengan beban.
Yang satu sudah Lailatul Qadar, yang satu masih menakar-nakar Lailatul Qadar. Masyaallah kiram. Nah, kekuatan yang dibangun ini, ya, kekuatan bangun ini dengan meringankan beban-beban kita supaya kita larinya kencang. Oleh sebab itu mulai bulan ini dengan meninggalkan beban-beban itu, pelanggaran-pelanggaran itu. Sebab kaum muslimin, tadi kan di bulan Rajab kita sudah dilatih. Kemudian di bulan Sya'ban lebih intensif lagi puasa, dan Allah janjikan dalam hadis, walaupun diperselisihkan oleh ulama, tapi yang Allah Ta'ala minal aqrab adalah sahihnya hadis tersebut, bila datang pertengahan bulan Sya'ban, Allah ampuni seluruh kaum hamba-hambanya kecuali dua, musyrik atau musyahid. Orang yang melakukan syirik, karena tidak mungkin diampuni, syirik dan turunannya. Atau musyahid, orang yang masih berbantah atau berselisih dalam masalah duniawi. Dalam masalah duniawi, ya, tersinggung, belum hilang rasa sakitnya. Ghibah belum minta dihalalkan. Kezaliman belum juga terbayarkan. Ini kalau masih ada, tidak dapat ampunan. Kalau tidak dapat ampunan, beban-beban itu masih berat dipikul. Makanya kalau terasa berat kita melakukan puasa, karena kekuatan kita terkuras untuk membawa beban-beban tadi, maka Allah anjurkan kita untuk melapangkan hati ini, menghilangkan segala permusuhan. Gara-gara masalah duniawi, apalagi gara-gara masalah agama. Makanya Imam Mujahid Ibn Jabr, murid Imam Abbas radhiyallahu anhu, mengatakan termasuk ashabul bidah wal ahwa, termasuk permusuhan yang diakibatkan oleh mengada-ngada dalam agama atau karena mengikut hawa nafsu dalam beragama. Itu justru lebih cepat untuk segera bertaubat. Karena memang orang-orang yang melakukan sesuatu yang baru dalam agama karena niatnya berbuat baik dan menganggap itu sesuatu yang baik, dan susah untuk bertaubat, walaupun buruk akibat, tetapi susah untuk bertaubat. Oleh sebab itu termasuk yang tak mungkin diampuni orang-orang yang menyebabkan permusuhan gara-gara mengada-ngada sesuatu dalam agama sampai dia bertobat kepada Allah SWT. Ma'asyarul kiram. Jadi al-quwwah, kekuatan iman dan kekuatan badan. Dan kekuatan iman itu ada di sini. Dan bila di sini bersih, dengan apa iman itu bersihnya? Dengan ilmu yang sahih, dengan ilmu yang benar. Karena keimanan tidak mungkin bersih kecuali dengan ilmu yang diajarkan Nabi alaihissalam melalui wahyu yang Allah turunkan kepadanya. Oleh itu di bulan Ramadan ini mari kita menjaga kekuatan itu, kekuatan ilmu dan kekuatan, dan kita meninggalkan dan menanggalkan segala beban-beban dosa dan banyak beristighfar dan taubat kepada Allah, sehingga salat yang tidak panjang tak akan terasa panjang, yang panjang pun tak terasa panjang. Nikmat baca Quran tak membosankan, memberi dan mengayomi, tidak membebani. Orang di bulan Ramadan, lihatlah Nabi alaihissalam. Kalau puasanya, kita tahu sendiri bagaimana baik. Kalau solatnya, Nabi solat dari lepas isya sampai menjelang subuh. Ya, kalau kita sempat imam seperti itu, dari lepas isya tadi solat tarawih sampai menjelang subuh, kira-kira gimana? Insya Allah lepas solat telepon datang ke pengurus. Pasti, atau jemaah besok tak datang lagi.
Gimana tidak datang? Ya, apalagi kalau tadi belum makan yang kedua kali. Ya, makan yang kedua kali. Oleh sebab itu, nah itu Nabi alaihissalatu wassalam. Dan Nabi juga pernah dari tengah malam sampai menjelang sahur. Ya, hampir kami tidak bisa sahur. Hampir tidak bisa sahur. Subhanallah. Nah, kaum muslimin dan muslimat, orang yang menikmati karena kekuatan imannya tadi, kekuatan iradahnya tadi, panjang sholat itu tidak terasa. Bahkan laparnya puasa itu sudah biasa bagi. Tidak membebani. Oleh sebab itu kaum muslimin dan muslimat, orang kan sebagian menemukan propaganda dan syubhat puasa akan mengurangi kinerja kita. Sama sekali tidak. Ada seorang pelari maraton dari Inggris, pernah kenal? Dia Muslim, tidak kenal ya. Saya lupa juga namanya. Beliau membuktikan bahwasanya puasa tidak mengurangi prestasi. Sehingga dia menerima tantangan maraton, ya sekitar berapa 30 km, jauh apa dekat? Serius ya? Hanya sini ke Danau Bingkuang, masa jauh? Tapi kalau maraton, jauh kan? Alhamdulillah dia memecahkan rekor dan dapat hadiah. Kabarnya tidak banyak, hanya sekitar 1 juta. Hah? Kalau 1 juta dikasih sama kita, insya Allah selesai bangunannya semua kan? Masih berlebih. 1 juta pound. Hah? Nah, dan tahun ini beliau akan membuktikan lagi katanya, bahwa di bulan Ramadan tidak mengurangi prestasi. Dan dia maraton dalam keadaan puasa. Siap? Saya kasih 1 juta, tapi tidak pound ya. Masyaallah kiram dirahmati Allah SWT. Nah, kenapa? Karena kekuatan tadi. Kekuatan iman, bahwa dia yakin dengan puasa tak mengurangi. Dengan puasa dia mesti sampai finish. Alhamdulillah berhasil. Bukankah dulu Nabi alaihissalatu wasallam para sahabat juga berperang di bulan puasa? Ada yang sedang puasa. Walaupun Nabi SAW perintahkan mereka untuk berbuka. Ma'asyurah. Mereka ingin. Pokoknya kalau Nabi tidak berbuka, mereka tetap berpuasa. Tapi Nabi alaihissalatu wasallam syafaqatan alaihim, karena kasihan pada mereka, Nabi akhirnya mencontohkan untuk berbuka karena akan memusuh hadapi musuh. Ma'asyurah kiram. Ini kekuatan, kuatul iman, kuatul badan. Maksud, dan selalu antara kekuatan iman, kekuatan badan itu bersama. Makanya Nabi menggabungkan antara doa minta perlindungan dari al-ajz wal kasal. Al-ajzu wal kasal. Lemah dorongan niat dan lemahnya anggota badan. Oleh sebab itu, mungkin tidak ada salahnya kita doa ini, karena Nabi juga sering membacanya, kita sering-sering membaca. Ya Allah, jangan saya sampai lemah dalam hati, dan jangan sampai lemah dalam anggota tubuh saya. Dan antara keduanya saling bantu. Sehat badan, insya Allah juga mendorong hati semakin sehat. Dan sehatnya hati itu lebih berpengaruh kepada kekuatan badan kita. Ala wa inna fil jasadi mudghah, idza salawat salahal jasadu kulluh. Ingat, dalam jasad itu ada segumpal darah, segumpal daging. Apabila dia baik, baik seluruh anggota tubuh. Wa idza fasadat, fasadal jasadu kulluh. Dan apabila dia rusak, rusak seluruh tubuh. Ala wahyal qalbu, ingat itu adalah jantung, bukan hati. Tidak paham itu ya? Kalau kabid itu, apa namanya, qalbu itu artinya jantung sebenarnya. Tapi karena sudah masuk kamus hati, terpaksa diartikan hati. Tidak apa-apa, jantung, hati. Jantung, hati. Biar dua-duanya dipakai. Perkali ini yang dapat kita sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Karena janjinya tadi tidak sampai seperti kajian di waktu subuh. Terima kasih dan mohon maaf. Wallahu ta'ala alam. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa sallam. Wa subhanakallahumma bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.